Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Bapak. Baik anak-anak, untuk video pembelajaran episode perdana ini kita akan membahas tentang ASEAN. ASEAN, ini lambangnya ya, lambang ASEAN. Apakah itu ASEAN? ASEAN adalah akronim atau singkatan yang dapat dibaca ya, yaitu singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. Pada dasarnya ASEAN adalah suatu perhimpunan negara-negara di Asia Tenggara yang membentuk suatu organisasi geopolitik dan ekonomi antar negara di Asia Tenggara. Pada awalnya tidak semua negara di Asia Tenggara ini tergabung dalam organisasi ini ya. Awal pembentukan ASEAN sendiri dilakukan melalui Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967, tepatnya di Bangkok, Thailand. Pada saat itu ada 5 menteri luar negeri yang mewakili negara-negara untuk menandatangani deklarasi tersebut. Berikut ini adalah lambang ASEAN, berupa lingkaran, di dalamnya berwarna merah, lalu ada simbol 10 batang padi yang terikat ya, 10 batang padi yang terikat. Itu melambangkan 10 negara yang menjadi satu. Dan selain itu, dari simbol ini memiliki warna-warna khusus yang memiliki arti. Yang pertama, warna putih melambangkan kesucian. Kemudian warna biru melambangkan perdamaian dan keamanan. Lalu yang ketiga, warna merah melambangkan keberanian dan dinamika. Dan yang keempat, warna kuning melambangkan persatuan antara negara-negara ASEAN. Pada dasarnya, seluruh anggota negara ASEAN ini memiliki persamaan. Di antaranya adalah karena negara-negara yang ada di wilayah Asia Tenggara itu dilewati oleh garis khatulistiwa, maka negara-negara ini memiliki beberapa kesamaan. Yang pertama, beriklim tropis. Apa itu tropis? Di mana di dalamnya terdapat 2 musim ya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian kesamaan yang kedua adalah memiliki tanah yang subur. Dan yang ketiga adalah keseluruhan negara anggota ASEAN merupakan negara berkembang dalam bidang ekonomi. Kemudian perhatikan gambar berikut ini, ilustrasi letak negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Secara astronomis, negara-negara ASEAN ini terletak di 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sedangkan berdasarkan letak geografisnya, negara-negara ASEAN ini diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta diapit juga oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia serta Samudra Pasifik. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pada awal pendirian ASEAN melalui Deklarasi Bangkok terdapat 5 Menlu atau Menteri Luar Negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok. Siapa sajakah mereka? Yang pertama dari negara Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Yang kedua dari negara Thailand diwakili oleh Thanat Khoman. Yang ketiga, dari negara Singapura diwakili oleh Sinnathamby Rajaratnam. Yang keempat, dari negara Filipina diwakili oleh Narcisco Ramos. Dan yang kelima, dari negara Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak. Nah, seiring berjalannya waktu, sampai saat ini sudah terdapat 10 negara yang menjadi anggota ASEAN, di mana 5 diantaranya adalah pendiri yang tadi Bapak sampaikan, dan 5 laginya menyusul. Nah, untuk yang 5 pertama yaitu Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, serta Malaysia tergabung dengan ASEAN yaitu pada tanggal 8 Agustus 1967, tepat saat Deklarasi Bangkok ya. Kemudian negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN adalah Brunei Darussalam yaitu pada tanggal 7 Januari 1984. Negara ke-7 yang bergabung dengan ASEAN adalah Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian negara ke-8 yang bergabung adalah Myanmar
pada tanggal 23 Juli 1997. Negara ke-9 yang bergabung dengan ASEAN adalah Laos pada tanggal 23 Juli 1997 bersamaan dengan Myanmar. Dan negara ke-10 yang bergabung dengan ASEAN adalah Kamboja pada tanggal 16 Desember 1998. Nah, anak-anak, tadi adalah sejarah terbentuknya ASEAN serta tokoh-tokoh yang mendirikan negara ASEAN. Berikut juga dengan profilnya serta 10 negara yang bergabung dalam anggota ASEAN. Bagaimana? Semuanya sudah dicatat kan? Jangan sampai ada yang tertinggal dalam buku catatan kalian karena catatan akan sangat berguna pada pembelajaran berikutnya serta pada masa persiapan ujian. Nah, demikian video pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi pada video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.